Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, apa ya kita harusnya oke gitu loh. Kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong loh. Makanya perempuan jangan menggatal lagi kerja sabar mbak. Daripada ribut minta tes DNA, lebih baik mbaknya ikut tes PNS biar dapat pekerjaan tetap. Gue udah subscribe rumah Bugito nih, ntar ya gue buka YouTube ya. Tuh, gue udah subscribe rumah Bugito. Bugito minta tes DNA lagi, ujung-ujungnya dilaporin polisi. Ingat gak sih kasusnya Denny Sumargo sama DJ Ferni? Saya cuma melakukan satu cowok sama Denny aja. Dan saya makanya di sini yakin di sini anaknya Denny, bukan anak siapa-siapa. Itu tidak benar dan bohong. Yang awalnya DJ Ferni itu minta pertanggungjawaban dari Denny Sumargo terhadap putrinya, terus sampai minta tes DNA, hasilnya negatif, itu bukan anaknya, berbeda, dan itu udah selesai kan tahun 2019 tuh si DJ Fernanya udah minta maaf. Ya Denny juga pada semuanya, kalau misalnya memang hasil tes DNA-nya kalau bisa tidak cocok ya berarti mungkin saya yang salah. Jadi saya mohon maaf kepada semuanya. Poinnya adalah itu bukan anak gua. Terima kasih banyak. Tiba-tiba sekarang minta tes DNA lagi, tapi RS pilihan saya katanya. Nih, di TikToknya Insert udah ada. Nah, menantang lewat sosial media lagi, guys. Jadi udah beberapa tahun ya sejak kasus itu tuh waktu itu tuh bikin Denny tuh down banget ya, bikin namanya jadi jelek, ibunya katanya nangis, dia juga nangis-nangis terus, kayak menghancurkan hidupnya banget katanya. Tapi dari situ dia nggak lapor polisi. Mungkin sekarang dia udah capek gitu kali ya ngadepin di cewek itu, jadi ya udah dilaporin. Beberapa tahun lalu DJ Ferni mengaku punya anak dari Densu namun tak terbukti usai tes DNA. Nah, udah dites kok. Namun kali ini yang memberikan syarat agar rumah sakit dan dokter kali ini adalah pilihannya. Densu yang kini telah memiliki istri pun belum terlihat merespon permintaan DJ Ferni. Ini tuh berita 2 hari yang lalu ya. Jadi di sini belum ada langkah apapun dari Denny Sumargo, dan kemarin tepatnya Denny Sumargo itu langsung laporin ke polisi. Responnya Densu itu langsung lapor ke polisi karena dia udah pusing banget nih ngadepin hal ini. Nah, ada yang ngadu ke DM-nya ya kan, "Bang, lu diributin tuh." Iya, gue udah baca. Itu urusan tes DNA 2 kali udah gue okein dari waktu Pak Hotman Paris mau sponsorin Ferni di acara YouTube-nya 4 tahun lalu. Bahkan udah dari 4 tahun lalu. Buat yang tahu IG-nya, tolong tag story ini ke dia karena gue di-blok sama dia. Ayo tes kedua, ketiga, atau keempat sekalian, gak ada masalah. Tapi kali ini supaya jangan hilang-hilangan lagi dan ribut-ribut di sosmed kayak anak kecil, gue akan buat laporan polisi. Nah, supaya tidak ada keraguan lebih jauh lagi, karena secara tidak langsung kredibilitas lembaga Eichmann-nya juga dipertanyakan. Ya iyalah, bener lah. Jadi udah berlarut-larut dramanya tuh yang kemarin Bang Denny gak mau drama-drama lagi, langsung aja ke polisi biar jelas semuanya di atas hukum. Namanya udah tercoreng juga, dan sampai nyeret-nyeret kredibilitas lembaga yang tes DNA-nya juga ya kan, pastinya kan karena diminta tes tapi dari dokter dari dia aja, itu secara nggak langsung kan si cewek ini nggak percaya kalau misalnya hasil yang kemarin itu real gitu kan. Mantanmu ini baru bikin tantangan baru nih, ngajak untuk tes DNA yang kedua di Singapura. Katanya Hotman Parisau dan Hotman Paris dia bersedia membayarin. Apakah Anda bersedia? Kayaknya mantanmu ini masih belum yakin hasil DNA yang pertama. Gimana pendapat Anda? Ya kalau masalah itu nggak masalah. Ya. Cuma kan poinnya apa, gitu kan? Kan kemarin juga lembaga yang dipakai juga lembaga yang di bawah sumpah. Dan lembaga itu kan bukan lembaga yang bisa diatur atau di-set up. Karena ini berbicara tentang lembaga. Tapi kan kalau kemudian mau diadakan tes lagi juga nggak masalah. Yeah. Cuman saya minta tolong jangan kemudian lupa bahwa ini hal-hal seperti ini kan bisa kurang bagus
untuk perkembangan anaknya nanti segala macam ke depan. Benar. Tapi kalau kemudian masih kepengen seperti itu juga nggak masalah. Kalau dari saya nggak masalah. Itu memang prinsip yang bagus. Cuma ada pertanyaan dari mantanmu ini atau teman dekatmu ini, bahwa dia karena kadang-kadang kan hasil medikal di Indonesia ini sering diragukan. Betul. Apakah Jadi mintanya di tetap Singapura. Anda bersedia setiap waktu nanti dihubungi untuk tes DNA yang kedua di Singapura? Yang Bersedia, biayanya Pak. Saya Bersedia apapun gitu. Cuma Bersedia. maksudnya jangan lagi dibawa-bawa ke hal media yang untuk hanya menguntungkan diri dan pola pandangnya itu nggak bagus buat anaknya. Nah, Kan jadi hal seperti jadi kan sebenarnya orang pada heran gitu, kenapa tujuannya tuh apa gitu? Apakah seperti tadi yang dibilang, soalnya kan ini kasusnya udah larut ya. Terus namanya DJ Verni juga udah mulai turun. Nah, apakah gitu kan? Apakah dengan mengungkit-ungkit hal ini lagi menaikkan kembali namanya? Terus anaknya gimana ke depannya? Kenapa dia meragukan lembaga yang seperti tadi Om Denny bilang udah tersertifikasi gitu loh. ini kan bisa dilakukan private ya. Nah, Kan kemarin saya sudah selesaikan masalah dia dengan saya. soalnya publik. kesannya juga Bang Deddy ini juga nggak nolak-nolak, nggak menghindar, nggak apapun. Mau tes ya ayo, mau gimana ya ayo, kapan, kedua ketiga yang tadi udah dibacain, kedua ketiga ya ayo, nggak ada takut-takutnya gitu, kayak ya udah buktiin aja gitu. Toh yang kemarin hasilnya bukan. Yang mana dia sendiri merasa bahwa itu anak saya dan tanggung jawab moralnya sudah saya kembalikan ke publik dengan bukti. Oke, Verni, ada yang mau disampaikan secara langsung? ada nggak, mumpung lagi bicara, Nah. ada nggak mau kau sampaikan? Kan kau bilang tadi pernah janji siap untuk DNA kedua, gimana? Ya, Dan. Halo? Sayang gitu dong, kenapa sih? Ya, Gimana? saya Ya, Dan, sorry ya, kita kan sebenarnya baik-baik aja ya. Komunikasi kita juga baik-baik aja. Cuman kan kemarin aku udah nepatin janji ya kan untuk minta maaf kepada media, kepada seluruh media. Cuman kan perjanjian kita adalah 2 kali tes DNA. ya. Ya kan, perjanjian kita. Cuman aku minta itu aja sih. Verni niat banget sama Denny Sumargo ya. Nggak tahu nih niat apa dia ngincer pertanggungjawaban secara material gitu, atau dia minta dinikahin, takut banget, atau dia minta apa tujuan dia tuh apa sebenarnya. Jawaban Kak Densu keren pol, harusnya private. Bener, ini kan masalah yang sebenarnya kayak tadi kan di si Bang Denny bilang kalau misalnya males gitu kalau buat ke sosial media keluar-keluar apa segala macam, karena emang buat apa juga gitu kalau ujung-ujungnya buat keuntungan pribadi gitu kan. Kenapa harus 2 kali sih, bukannya sekali aja dah valid. Lagian DNA-nya pun tetap sama aja kan, gak akan berubah. Iya bener juga. Yang diraguin apa? Apakah DNA-nya lagi kesannya gak stabil gitu? Berasa swab ya, berasa swab gitu, kadang-kadang positif kadang-kadang negatif, nggak bisa gitu. Kalau DNA ya udah itu gitu, nggak bakal bisa berubah. Dan kayak ini lembaganya bukan lembaga kaleng-kaleng loh, maksudnya bukan yang di pinggiran ada tulisan tes DNA gitu, tes enggak, ini bener-bener lembaga besar gitu. Kayak kan bener seperti yang tadi Bang Deddy bilang, kalau misalnya ragu ya berarti meragukan lembaga itu juga gitu. Nah, tahu aja kalau Densu sekarang makin tajir. Nah bisa jadi nih ya. Bisa jadi ya. Soalnya kan pas zaman dulu itu Bang Deddy tuh nggak setenar sekarang kan. Podcastnya juga nggak sebesar sekarang juga. Jadi ya kita nggak tahu nih. Menurut ponakan gimana nih? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Menurut ponakan sebenarnya tujuan dia tuh apa sih? Nah ini tujuannya apa? Aku pakai media kan bisa private. Benar. Verni yang ngomong, gue yang malu. Benar. Kayak apa gitu ya? Berasanya apa sambil begini lagi tadi? Takut banget. What the? Sensasi lagi buat dapet job. Beberapa tahun lalu kan dia sempet live di aplikasi streaming. Ya mungkin itu yang pertama kali ngangkat namanya dia ya. Nah, saya setuju dengan Densu untuk private karena untuk kepentingan psikologi untuk anaknya. Artinya kalau 2 kali tes DNA hasilnya sama, kasihan anaknya. Iya, udah gede ngeliat kelakuan emak gue kok begini banget. Ya, jadi sebenarnya gue ini anak siapa gitu kan? Kasihan lah anaknya. Please lah. Nah, ini. Saking bingungnya bapaknya yang mana. Maaf bukan tidak bersimpati, tapi kasihan anaknya jadi bingung dia. Bener, yang tadi kan. Aduh.
Nah, di TikTok ada yang udah ngebahas nih bukan pas pertama kali, maksudnya pas baru-baru ini kemarin si Ferni Hassannya mention lagi Denny Sumargo dan minta buat tes DNA yang kedua kalinya. Nih, langsung aja kita nonton. Oke, kalau kalian lihat ini, pasti kalian tahu dong, ini adalah status dari si Ferni Hassan yang ingin sekali melakukan tes DNA untuk yang kedua kalinya. Why? Nggak tahu sih tujuannya apa. Apakah tujuannya untuk pengakuan dari Denny Sumargo atau tujuannya hanya buat ya naikin nama aja dari cari kasus aja gitu. Karena Denny Sumargo sudah pernah melakukan tes DNA kepada anaknya Ferni ini dan hasilnya itu negatif alias bukan anaknya Denny Sumargo. Secara nggak terima, Ferni Hassan ingin melakukan kembali tes DNA untuk yang kedua kalinya. Tapi kali ini dokter dan rumah sakitnya dipilih oleh Ferni Hassannya sendiri. Karena sebelumnya untuk tes DNA yang pertama itu adalah pilihan dokter dan rumah sakitnya, pilihan dari Denny Sumargo. Dia langsung nggak terima, nih mungkin ada sedikit oknum-oknum yang nakal gitu membuat anak aku jadi hasilnya negatif gitu ya kan. Nah jadi ribet kan ya, makanya kita sebagai perempuan itu harus pintar menjaga diri, pintar kalau kita menjalin hubungan dengan seorang laki ya kan ya. Dan kalau udah kejadian kayak gini yang jadi korban siapa? Anak. Dan kita nggak tahu sih tujuannya Ferni ini apa, apakah mau buat pansos aja atau buat naikkan nama aja agar dapat pengakuan yang sah dari Denny Sumargo. Makanya perempuan jangan menggatal aja sabar mbak. Jangan murahan. Sabar mbak. Oke, kalau kalian sabar mbak. Postingannya udah dihapus ya? Iya, postingannya di Instagramnya Ferni Hassan itu udah dihapus ya. Yang postingan itu dihapusnya pas Bang Denny-nya lapor ke polisi ya. Langsung ngeri-ngeri sedep mungkin dia. Ada liputan pas Bang Denny ke polisinya Untuk melaporkan supaya berproses secara hukum. Perbuatan pencemaran nama baik. Ya, tadi sudah kita buat laporan. LP-nya Bang. Ya. Ini bukti LP-nya. Tahan Bang. Ini bukti LP-nya ya. Kaget juga, maksudnya kenapa? Jadi ada yang bilang katanya gara-gara saya ada klipan video waktu lagi ngobrol sama Dr. Richard. Di situ kan saya lagi cerita sama Dr. Richard bagaimana kita harusnya bisa memaafkan segala yang sudah terjadi. Nggak ada urusannya sih sama dia. Cuman masalahnya dia ngerasa kok gue ngebahas itu lagi. Ya gue kan membahas itu kan dari perspektif gue, pengalaman hidup gue yang gue bisa bagi ke orang. Nah apa yang mau gue bahas? Iya kan? Jadi kesentilnya awalnya dari situ guys, dari podcastnya Bang Denny sama Dr. Richard. Lagi ngebahas pengalamannya dia sebenarnya personally gitu, kenapa dia yang tersinggung. Untuk memberikan insight buat Dr. Richard karena dia tidak bisa memaafkan katanya waktu itu. Gue bilang bisa lah, kita semua bisa memaafkan. Tapi bukan berarti kalau kemudian kita memaafkan orang itu bisa semena-mena lah, ibaratnya gitu. Nah, akhirnya dibikinlah dia satu postingan, yang postingan itu membuat orang tuh menafsirkan macam-macam. Kesannya bahwa hasil tes DNA saya yang dulu itu diragukan. Lembaga Eichmann di bawah RSCM yang kredibilitasnya sudah dari zaman dulu diragukan. Kemudian dia kesannya nih ya, kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon yang langsung, tadi tuh yang tadi kita nonton ya. Saya jawab iya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Gitu. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres. Jadi ya? yang 4 tahun lalu dia bilang yang tadi di podcastnya Hotman Paris itu sebenarnya itu minta tes DNA yang kedua kalinya. Tapi diminta untuk melanjutkannya secara privat kan tadi. Tapi ternyata mungkin tidak ada kelanjutan juga secara privat atau kayak gimana. Tiba-tiba sekarang kesentil tuh persoalan yang tadi dari podcastnya, mungkin ngungkit lagi gitu. Makanya dia Bang Denny-nya kesel, langsung aja ke polisi biar beres semua urusannya gitu. Setuju gak sih? Setuju banget. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harusnya oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa bertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke.
Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, udah punya istri, ya kan? Saya udah punya keluarga istri saya, yang saya juga harus juga jaga. Benar. Mereka punya perasaan. Benar juga lah. Bisa bersikap. Bener lah. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue nggak bisa bayar RSCM. Kredibilitasnya tinggi sekali, gitu loh. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, Benar, istri saya, benar. keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah Iya. kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu hina hampir satu Indonesia. Orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu loh. Saya bilang saya kasihan karena dia punya anak. Iya. Anaknya tuh 2 kalau saya nggak salah. Oke. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anak? Oke. Istri saya itu sampai Itu ngomong, alasan. tapi kamu pernah Itu nggak kasihan anak? sempet loh. Denny sempet mengkasihani DJ Verni. Diri kamu sendiri. Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mamamu, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin. Nah, Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan Iya. gitu loh. benar. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Benar. Kan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya, melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum, supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Gitu ya Pak, kira-kira. Dulu kan saya sudah pernah sampaikan waktu itu, saya bilang kamu Verni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong loh. Banyak loh bohong. Nah, Kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Tadinya. Kalau tes kedua lebih private lebih bagus. Wah. Jangan kamu jadikan anak kamu itu alat untuk mencari pembelaan diri. Benar. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri Benar. kamu, jangan loh, anak itu tidak punya salah, anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh, kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak. Hargai kok punya anak itu, Iya. maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya pakai otakmu gitu loh, masa depan anakku kok pikirin. Ya dianya sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana. Dia mau pansos nggak pansos, mau cari duit nggak cari duit, mau endorse nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah, lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi. Oke. Supaya jelas. Iya, benar. Supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya. Sekali lagi, kamu cari keuntungan dalam masalah Nah. ini untuk membela diri Nah. kamu, jelas-jelas kamu salah, saya lapor. Nah, Mas Den, akhirnya inilah saatnya gitu, Bang Denny akhirnya lapor polisi. Hayo, sebenarnya siapa udang di belakang DJ Verni? Dari mana DJ Verni dapat uang? Mestinya diselidiki. Jadi kemana-mana ini. Takut banget loh, siapa yang memang di belakangnya? Ada lagi nih yang ngomong tuh cewek pasti ada yang biayai kalau sambil ngotot begini. Dulu kan ngaku kagak punya duit sama sekali, minta tes DNA. Kenapa sekarang maju lagi padahal udah tes DNA ya. Gak tahu ya, mungkin gara-gara dulu dia udah ngangkat gitu. Sekarang biar ngangkat lagi ya, gak tahu. Nah, menjawab hal tersebut,
DJ Ferny Hasan bantah pansos demi uang. Saya tidak perlu harus mengungkit-ungkit masalah lalu untuk mencari rezeki kok. Sekarang aja saya sudah sangat bersyukur, pungkasnya. Nih, captionnya alhamdulillah kami semua udah bahagia banget kok. Malah Allah sedang memberikan rezeki yang berlebihan kepada kami semua dan keluarga. Kami tidak kekurangan sedikit pun. Saya tidak perlu harus mengungkit-ungkit masalah lalu untuk mencari rezeki kok. Sekarang aja saya sudah sangat bersyukur. Iya, nggak perlu mengangkat masa lalu buat rezeki, tapi mengangkat gimana jadinya ini? Gimana? Nih di Lampetura kan udah ada ya. Langsung banyak nih netizen yang komen. Daripada ribut minta tes DNA, lebih baik mbaknya ikut tes PNS biar dapat pekerjaan tetap. Ini bagus ya kan? Biar enggak nyari-nyari panggung terus gitu. Setelah orang-orang mulai pada lupa sama kasus ini dan Densu nama baiknya mulai pulih lagi, tuh cewek keluar-keluar lagi. Maaf ya, bukannya nggak support sama perempuan, tapi apalagi yang mau dicari. Kan udah pernah tes DNA terus hasilnya negatif. Bener. RSCM gak ikut ngelaporin sekalian, kan dituduh malsuin data tuh. Takut banget loh. Emang harus diginiin sih biar tuh cewek diem gak playing victim lagi. Kalau Densunya masih single sih gua rasa dia masih santai. Nah ini udah ada si Olive masih aja disenggol-senggol. Bayangin gimana perasaan istrinya, perasaan keluarganya kan, seperti yang tadi Bang Denny bilang. Mungkin yang di sebelumnya Bang Denny masih ngelihat dia punya anak, kasihan apa segala macam. Tapi di sini posisinya Bang Denny juga punya keluarga, punya istri punya keluarga. Jadi harus tadi bertindak sebagaimana mestinya gitu. Kan kalau kita lihat story Instagramnya aja, dia ngasih lihat DM dari fansnya nih. Ini kasus sudah lama banget dan saya sebagai penonton akan sangat kecewa kalau endingnya damai. Karena itu wanita pasti akan buat masalah lagi dan lagi kalau selalu dimaafkan. Aku sih kalau nanti sampai si cewek itu minta maaf terus kasus hukumnya diberhentikan, tak ada ampun bang, aku tidak akan lagi jadi pengikutmu. Maaf boleh hukum lanjut dong. Jadi intinya dia mau banget si ceweknya itu dihukum secara hukum, diproses secara hukum. Kok ngancem ya, saking membelanya. Tahu posisinya Denny tuh orangnya baik banget gitu, masih maafin yang sebelumnya gitu kan. Seperti yang tadi dia cerita gitu, dia udah abis sana sini keluarganya, nama dia apa segala macam, tapi dia masih ada rasa kasihan sama si cewek itu. Dan sekarang tidak ada kata kasihan lagi. Laporkan. Lu jadi orang kelewat baik dong bang, bertahun-tahun nama lu dibuat jelek sama itu cewek. Habis kasus ini selesai ini, gue yakin sih lu bakal makin tinggi lebih dari sekarang, amin. Karena orang kalau mau tinggi dan besar biasa dapat ujian dulu, amin. Semangat ya bang, semoga cepat selesai, amin. Lewatin dengan senyuman ya bang, Tuhan Yesus memberkati. Kata Bang Denny ya, gue punya prinsip, jika seseorang melemparimu dengan batu, balaslah dengan bunga, tapi jangan lupa potnya. Biar benjol dikit ya. Oke, itu aja ya. Mungkin kita tutup dengan video terakhir, momen-momen saat Densu dikerubungin wartawan. Ini lucu banget nih. Yuk lihat yuk. Ini siapa pegang pantat gue? Pak. Santai banget ya. Perpanjang SIM. Iya, SIM gua. Perpanjang SIM ke polisi. SIM ke polisi ada apa sih bang? Ini mau perpanjang SIM. Bener abis SIM gua. Nanti ada apa bang? Nanti aku jelasin, aku ke dalam dulu karena kita udah ditunggu. Teman nama baik ya. Ya Nanti kita jelasin setelah ini. Benar nggak bang? Bang Denny tadi katanya jangan diberi ampun. Ini siapa pegang pantat gue? Aduh. Ya jadi ya kita mah nunggu aja. Tadi juga Bang Denny kelihatannya santai banget, masih bercanda kok, masih di story-nya juga masih bercanda-bercanda. Memang dia menganggap ini udah kelewatan, tapi ya dimana kalau orang salah, kalau orang takut pasti kan nggak mungkin dong kayak tadi. Tapi santai banget ngadepinnya, terus juga kayak nggak ada beban sama sekali. Jadi ya udahlah, lebih ke ada kuasa hukum, selesaikan secara hukum, semuanya proses biar beres semua, nggak ada lagi kayak gini biar jerak. Nggak ada lagi yang ngambil keuntungan dari pembenaran dia atas tuduhan dia gitu. Ya udah, kita doain yang terbaik aja untuk Bang Denny, semoga lancar ke depannya. Kasusnya semoga selesai, dan seperti yang tadi dibilang oleh para followers ya, semoga ini menjadi ujian gitu.
Semoga ini menjadi ujian biar Bang Denny makin besar lagi, makin tinggi lagi. Amin. Kita tinggal lihat aja nih kelanjutannya kakak Ferni akan seperti apa gitu ya. Respon dari kakak Ferni akan seperti apa, dan nanti pasti Bugito akan update kalau misalnya ada updatean baru. Ya udah, kali para ponakan jangan lupa di komen menurut para ponakan gimana nih pendapatnya tentang yang tadi nih permasalahan runyam ini. Langsung aja di kolom komentar, dan langsung aja komentar kalau misalnya ada topik atau isu yang mau dibahas sama Bugito. Langsung aja di kolom komentar request mau reaction atau mau bawain apa, langsung aja di komen ya. Nanti kita lanjut diskusi di kolom komentar. Oke, gitu aja. Sekarang jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian. Oke, aku pamit dulu. Bugito, janji nggak pansos.